dari kelompok 6. Di sini kami ingin melakukan praktek, yaitu yang pertama praktek korosi. Jadi kita akan melihat apakah paku besi yang kami masukkan ke dalam beberapa larutan akan mengalami karatan atau korosi. Nama saya Putri Faiza Sabita. Saya Meja Nurul Zahra. Saya Jermaga Gacha. Saya Satria Priawan Chandra. Saya Arya Prananda Pranata. Selamat menikmati videonya. Bye-bye. Menganalisis faktor yang dapat mempercepat terjadinya korosi pada paku besi. Hipotesisnya itu korosi adalah proses kerusakan logam akibat reaksi kimia dengan lingkungan, terutama oksidasi oleh oksigen dan air. Pada eksperimen ini menggunakan air mentah, air matang, larutan air garam, larutan deterjen, cuka, minyak, dan udara. Seharusnya pada percobaan korosi tidak dapat terjadi pada minyak karena tidak mengandung air atau oksigen bebas, sehingga tidak mendukung untuk terjadi reaksi korosi. Bahan-bahan yang kita gunakan untuk praktikum korosi di sini yang pertama ada minyak goreng, lalu ada cuka, dan selanjutnya itu ada deterjen cair, dan juga ada air matang atau mineral. Dan selanjutnya untuk alat kita menggunakan cup plastik dan paku besi. Setelah menyiapkan bahan dan alat, kita labeli setiap cupnya sesuai dengan bahan yang akan kita gunakan. Untuk pertama, kita siapkan air mentah dan juga air matang. Lalu dilanjutkan dengan menyiapkan larutan garam dengan air mentah yang dicampur dengan garam. Kami menggunakan 1 sendok makan garam dan air mentah sebanyak 3/4 cup plastik, sama dengan air mentah dan matang tadi. Selanjutnya dilakukan dengan memasukkan minyak, deterjen, dan cuka sebanyak 3/4 cup juga. Jika sudah, kita langsung masukkan paku besi ke seluruh larutan yang sudah kita siapkan. Cup yang sudah dimasukkan paku besi, langsung kita tutup dengan plastik setengah kilo dan dieratkan dengan karet gelang agar tidak ada udara luar yang masuk. Setelah semuanya selesai, kita akan diamkan selama 3 hari untuk melihat perbedaannya. Di hari ketiga, di sini kita analisis hasilnya. Pada cup udara, paku hanya berkarat di bagian ujung paku saja. Pada cup yang terisi cuka tidak begitu berkarat, namun seluruh tubuh paku berubah menjadi warna hitam. Pada cup yang terisi air matang terlihat beberapa rontokan karat di dasar cup dan karat juga terlihat di badan paku. Pada cup terisi minyak, tidak begitu terlihat ada karat di tubuh paku, namun terdapat serpihan hitam kecil dan jumlahnya itu sedikit.
Pada cup terisi larutan garam, air sedikit keruh dan badan paku sedikit berkarat. Beberapa karat pun rontok dari tubuh paku. Pada cup terisi air mentah, air terlihat sangat keruh dan banyak sekali rontokan di dasar cup dan paku juga berkarat cukup banyak. Yang terakhir, pada cup terisi larutan deterjen cair, air mulai menguning dan paku hanya berkarat di bagian atas, namun terdapat bintik-bintik hitam di badan paku. Pada hari ketujuh, air garam terlihat keruh dan badan paku pun berkarat cukup banyak. Sedangkan pada paku di cup yang terisi minyak, terlihat paku masih seperti sebelumnya, tidak ada karat sama sekali. Pada cup yang terisi air matang, air semakin keruh dari hari sebelumnya, dan karat yang di atas paku bahkan menempel di dinding cup. Badan paku pun berkarat cukup banyak. Nah, untuk cup yang terisi udara, paku tidak begitu berkarat dan hanya terdapat karat-karat kecil di bagian ujung paku. Ini masih sama seperti hari ketiga. Pada cup yang terisi air mentah, terlihat air semakin keruh dari hari ketiga dan banyak sekali tumpukan karat di sekitar tubuh paku. Pada cup yang terisi cuka, terlihat seluruh paku semakin menghitam, namun air masih sama seperti di hari ketiga, tidak begitu keruh. Pada cup yang terisi larutan deterjen, air menjadi semakin menguning dari hari ketiga, dan paku juga nampak menghitam dan berkarat sedikit. Menjawab di hari ketiga, korosi di hari ketiga. Yang paling banyak itu ada gelas air mentah. Dia larutan yang paling banyak menyebabkan korosi. Terus yang paling lambat itu ada di gelas deterjen. Di hari ketiga, paku dalam gelas deterjen hanya berkarat sedikit dan paling lambat di antara larutan yang lain. Terus yang nggak berkarat sama sekali itu ada di larutan minyak. Karena minyak menghalangi kontak antara paku dengan oksigen dan air yang merupakan dua komponen utama yang dibutuhkan untuk proses pengangkatan atau korosi. Oke, jadi di sini aku bakal ngejawab beberapa pertanyaan sesuai dengan hasil dari eksperimen yang kita udah amati di hari ketujuh. Nah, jadi untuk paku besi yang banyak berkarat itu ada pada air mentah. Air mentah yang merendam paku besi lebih keruh dan banyak endapan karat yang terkelupas dari tubuh paku. Dan dibandingkan paku-paku lain, endapan atau badan paku yang terendam di air mentah itu lebih banyak karatnya dibandingkan dengan paku-paku lain yang terendam di larutan lain. Dan untuk pertanyaan yang kedua itu paku besi yang paling sedikit karat itu ada di gelas yang terisi oleh larutan deterjen. Karena setelah kita lihat hanya sedikit karat yang terlihat di bagian badan paku dan kepala paku di larutan deterjen, dan air dari larutan deterjen tidak terlalu keruh. Dan untuk paku besi yang tidak berkarat ada pada larutan minyak, karena setelah kita lihat di paku-paku yang ada di larutan minyak itu pakunya agak terlihat bersih dan sedikit banget karatnya, bahkan tidak berkarat sama sekali. Cara mencegah korosi yaitu menggunakan lapisan pelindung untuk mencegah kontak langsung dengan H2O dan O2. Selanjutnya menggunakan pelindung katoda. Cara mengatasi korosi sebagai berikut. Selanjutnya adalah amplas. Amplas bisa digunakan untuk mengatasi korosi. Menggosok area karat menggunakan amplas dengan keras hingga bagian berkarat tersebut berkurang dan mudah dibersihkan. Terima kasih telah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.